Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma 'allimna manfa'ana wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina Allahumma amin. Alhamdulillah bagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Mutakallim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Syafi'i yang wafat tahun 733 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan pagi ini kita masih melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang adab seorang guru bersama dengan para santrinya dan juga adab seorang guru di dalam halaqah ilmunya. Dan kita sudah membaca hingga adab yang keempat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan adab yang kelima. Faqala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu rahmatal abrar. Wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini wa dakhalu fasiha jannatihi amin. Berkata Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanah 733 rahimahullah. Al-khamisu adab yang kelima, halaman 141. Al-khamisu adab yang kelima, an yasmaha lahu, hendaknya guru mengizinkan, memaafkan bagi seorang santri bisuhulatil ilqa'i, dengan mudah dalam menyampaikan, fi ta'limihi dalam pembelajaran, wa husni talattufi dan baik dalam berlemah lembut terhadap santri tersebut, fi tafhimihi dalam memahamkannya, la siyama terlebih lagi, idza kana jika santri tersebut ahlan termasuk orang yang layak, lidzalika untuk diberikan hal-hal tersebut, li husni adabihi karena dia bagus adabnya, wa jaudati talabihi dan bagusnya atau kebaikannya dalam belajar, wa yuharriduhu dan mendorong santri tersebut ala talabil fawaid untuk mendapatkan faedah-faedah, wa hifdhin nawadir al-faraidi dan menjaga hal-hal yang penting, faedah-faedah yang jarang ditemui, wala yaddakhiru anhu dan seorang guru tidak menyimpan dari muridnya, min anwa'il ulumi dari jenis-jenis ilmu, ma yas'aluhu anhu dari apa yang murid tersebut bertanya tentangnya, wa huwa ahlun lahu dan guru tersebut memiliki atau layak untuk menjawab dari pertanyaan itu. Li'anna dzalika karena hal tersebut rubbama yuhishu sadra bisa jadi membuat sempitnya hati atau sempitnya dada, wa yunaffirul qalba dan membuat jauhnya hati, wa yurithul wahsyah dan mewariskan rasa kesendirian. Maka di sini musannif rahimahullah taala membahasakan, menjelaskan kepada kita tentang adab yang berikutnya, yaitu hendaknya seorang guru itu dalam menyampaikan ilmu kepada santri disampaikan dengan lembut, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara sesederhana mungkin selama murid tersebut bisa memahaminya. Ya.
Kalau misalkan bisa disederhanakan, maka diupayakan untuk bisa disederhanakan dari ilmu tersebut. Dan ini salah satu hal yang sangat-sangat penting dalam pembelajaran, karena tidak semua orang yang memiliki ilmu itu mampu untuk menyampaikan. Terkadang orang memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak bisa atau tidak bagus dalam menyampaikan. Di antara Syekhuna juga pernah menjelaskan, Syekh Fatah itu bukan hanya orang yang memiliki keluasan ilmu, tapi juga membukakan ilmu itu untuk santri-santrinya dengan penjelasan yang gamblang, jelas, mudah difahami, ya, dan menyederhanakan dari hal-hal yang rumit. Jangan sampai kita malah memperumit sesuatu yang sederhana. Ya. Dan juga guru juga hendaknya bersikap yang baik terhadap murid. Apalagi kalau murid tersebut memang murid yang bersikap baik juga terhadap guru. Maka jangan hanya kita atau jangan hanya seorang guru itu menuntut kepada muridnya untuk beradab baik, namun dirinya sendiri tidak beradab baik terhadap murid. Ya. Kita menuntut atau guru menuntut murid untuk beradab dengan baik, dan guru sendiri menuntut dirinya sendiri untuk beradab yang baik terhadap muridnya. Baik, dan kalau misalkan kita atau seorang guru memiliki ilmu-ilmu yang bisa disampaikan, yang ditanyakan oleh seorang santri, seorang murid tersebut, maka jangan sampai dia sembunyikan. Kalau misalkan memang dia memiliki ilmu tersebut, atau memandang memang waktunya untuk menyampaikan. Namun kalau guru tersebut tidak memiliki ilmu dalam hal yang ditanyakan, maka jangan dijawab. Jadikan tugas, jadikan PR untuk guru itu. Atau misalkan memandang murid tersebut belum layak untuk disampaikan ilmu yang ditanyakan, maka disampaikan bahwasanya nanti kita akan mempelajarinya. Karena mungkin ilmunya terlalu terlalu ruwet atau terlalu kompleks gitu ya, sehingga santri yang baru akan sulit untuk memahaminya. Baik. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qala musannif rahimahullah taala wa kadzalika, demikian pula la yulqi ilaihi, tidaklah guru menyampaikan kepada murid ma lam yata'ahhal lahu, sesuatu yang tidak atau sesuatu yang murid tersebut belum layak untuk menerimanya. Li'anna dzalika, karena hal tersebut yubaddidu dhihnahu, malah membuat akalnya ini rusak, wa yufarriqu fahmahu, dan mencerai-beraikan kefahamannya. Fa in sa'alahu talibu, jika bertanya kepada guru, at-talibu seorang santri, syai'an tentang satu hal, min dzalika dari hal tersebut, lam yujibhu, maka dia guru tidak menjawabnya. Wa yu'arrifuhu, dan memberikan tahu kepada murid tersebut, anna dzalika yadurruhu, bahwasanya pertanyaan itu jawabannya bisa memudaratkannya, berefek berdampak buruk. Wala yanfa'uhu, dan tidak memberikan manfaat padanya. Wa inna man'ahu iyahu, dan sungguhnya pelarangan guru dari pertanyaan itu, minhu dari thalib, dari santri tersebut, li syafaqatin alaihi, ini karena bentuk rasa sayang kepada murid tersebut, wa lutfin bihi, dan bentuk kelembutan guru terhadap santrinya, la bukhlan alaihi, bukan karena bakhil atau pelit tidak mau membagikan ilmu. Summa yuraghibuhu, kemudian guru memotivasi murid tersebut inda dzalika, ketika itu fil ijtihadi, dalam bersungguh-sungguh belajar, wa tahsili, dan mendapatkan ilmu. Liyata'ahhala, supaya murid tersebut bisa menjadi layak. Lidzalika, untuk hal itu. Yaitu untuk hal yang ditanyakan. Karena mungkin santrinya adalah santri yang baru, sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu untuk memahami kalaupun misalnya dijawab oleh gurunya. Wa ghairihi, dan selainnya. Wa qad ruwiya fi tafsir Rabbani, dan diriwayatkan dalam tafsir Rabbani, annahu alladhi yurabbin nas, bahwasanya guru yang mengajarkan, yang mentarbiyah manusia, ya. Atau fi tafsir Rabbani, maksudnya dalam tafsir yang menjelaskan tentang kalimat Rabbani dalam Al-Qur'an, wa rabbaniyuna, ya, dan dalam Al-Qur'an ada kata Rabbani. Makna Rabbani itu siapa? Anahu, bahwasanya dia adalah alladzi yurabbin nas, yaitu mendidik, mentarbiyah manusia.
bisigharil ilmi, dengan ilmu yang kecil, ilmu yang sederhana dulu, ilmu yang menjadi dasar dulu, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ya, maka di sini musannif rahimahullah menyampaikan apa yang sudah kita isyaratkan pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya ketika guru itu memandang sekiranya murid bertanya satu permasalahan yang belum waktunya sebenarnya murid itu untuk memahaminya. Misalkan murid baru belajar nahwu shorof misalkan, kemudian dia ingin mempelajari atau mempertanyakan satu hal yang ada dalam kitab Sibawai, padahal dia masih belajar ajrumiyah. Maka ini belum waktunya dia sampai sana. Kalaupun dijawab, murid tidak akan paham. Ya, murid tidak akan paham. Atau misalkan seorang belajar fiqh, dia baru mempelajari misalkan fiqh Syafi'i, dia baru membaca Safinatun Najah. Ya, kemudian dia sempat melihat ada satu hal dalam kitab Tuhfatul Muhtaj misalkan, Syarah Minhajut Thalibin. Ya. Kemudian dia mempertanyakan tentang ibarat yang ada dalam Tuhfatul Muhtaj, yang kalau misalkan dijelaskan, ya akan kesulitan untuk paham. Dia masih tahap belajar di level awal. Nah, Tuhfatul Muhtaj ya cukup kitab untuk ilmu tahi, ya untuk orang yang sudah lama belajar fikih Syafi'i. Ya, atau orang belajar hadis juga demikian. Ya, baru belajar hadis, ya, kemudian dia sudah ingin mengetahui masalah ilal hadis. Ya, ilal hadis, kata para ulama hadis, min a'azzil ulum, termasuk ilmu yang paling sulit. Ya, paling sulit. Maka ketika orang baru belajar hadis, maka dia awali dengan jangan membaca hadis, ya. Kemudian juga ya paling tidak dengan sama hadis dulu lah. Dia baca dulu sampai khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, ya, Kutubus Sittah itu, ya. Dibaca dulu minimal sekali pernah khatam kalau mau belajar hadis. Ya, supaya ada gambaran umum di dalam hatinya tentang isi dari kitab-kitab itu apa saja. Kemudian dia baru, ya, atau mungkin sambil disambi mengetahui para perawi dari hadis-hadis tersebut, ya, mengetahui, atau mungkin dengan membaca taklik ringkas, ya, barangkali ada dari taklik ringkas dari kitab-kitab tersebut, ya. Baik, hal intinya adalah bahwasanya seorang guru hendaknya memperhatikan apa yang diberikan kepada muridnya, ya, dan guru yang seperti ini yang memperhatikan apa yang diberikan kepada muridnya, bukan hanya menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, termasuk guru yang Rabbani yang sebagaimana disebutkan dalam tafsir tadi, ya, makna Rabbaniin, ya, atau orang-orang yang Rabbani adalah annahu alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi, adalah orang yang mampu untuk mendidik manusia dengan ilmu yang kecil, ilmu dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Baik, melanjutkan adab yang berikutnya di halaman 142, adab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala as-sadisu, yang ke-6. An yahrisa ala ta'limihi. Seorang guru hendaknya memiliki tekad yang kuat untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan santri, wa tafhimihi, dan memahamkan santri, bi badli juhdihi, dengan mengeluarkan seluruh upayanya, wa taqribil makna lahu, dan juga menyederhanakan makna atau menyederhanakan ilmu bagi murid tadi, min ghairi iktsarin, tanpa memperlebar, memperpanjang, la yahtamiluhu, yang tidak mampu untuk menangkapnya, dhihnuhu, otak dari santrinya, au bastin, atau dengan memperlebar, ya, dengan memperlebar dan terlalu memperluas pembahasan, la yadhituhu, yang tidak mampu untuk menangkapnya, hifdhuhu, hafalan dari atau ingatan, daya ingat dari santrinya, wa yuwaddihu, dan guru menjelaskan, limutawaqqifidh dhihni, bagi orang yang pemahamannya terhenti, al-ibarata,
dari satu ibarat, dari satu penjelasan. Wa yahtasibu i'adata syahri i'adata syarhi lahu. Ya, dan apa namanya? Hendaknya seorang itu juga mengulangi penjelasan bagi talib tersebut wa tikrarahu, dan juga pengulangannya. Ya, ada dan takrar atau tikrar itu maknanya sama, yaitu mengulangi. Intinya adalah wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa tikrarahu wa takrarahu, yaitu hendaknya seorang itu berharap mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia ulangi, ya, dari penjelasan yang sudah dia sampaikan. Maka di sini musannif menjelaskan kepada kita, seorang guru tadi hendaknya, ya sudah kita isyaratkan juga di penjelasan sebelumnya, seorang guru hendaknya mempermudah penjelasan sehingga bisa dicerna oleh para santri. Jangan sampai mempersulit, ya, memperumit dari penjelasan apa namanya, ilmu. Ya. Maka termasuk mizah atau keutamaan dari seorang guru, ya, satu hal yang menjadi plus dari seorang guru adalah dia bisa menyederhanakan masalah. Dia bisa menyederhanakan sesuatu yang bisa disederhanakan. Sehingga dengan menyederhanakan tersebut, santri mudah untuk paham. Ya, santri mudah untuk paham. Kalau misalkan memang pembahasan itu tidak bisa disederhanakan, ya, tidak bisa disederhanakan, tidak bisa dipermudah, memang seperti itu. Karena memang pembahasannya hal yang cukup kompleks. Maka seorang guru, ya, mempertanyakan kepada muridnya apakah penjelasannya memang sudah paham betul atau belum. Kalau misalkan belum, maka diulangi lagi. Diulangi lagi sekali. Ya, diulangi lagi sekali dan mengharap, ya, dalam menjelaskan itu dia mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, karena ta'limul ilm, mengajarkan ilmu, termasuk satu amal ibadah yang mulia. Satu amal ibadah yang mulia. Dan tidak masalah seorang guru itu mengulangi pelajaran terhadap seorang murid, karena memang murid itu dia orang yang baik, orang yang semangat, namun memang Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu berikan kecerdasan dalam pemahamannya. Maka, ya, seorang guru hendaknya mendidiknya dengan sabar. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah menyampaikan kepada muridnya Rabi' Al-Muradi rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan kepada Imam Rabi', "Lau qadirtu an ud'imaka al-'ilm la at'amtuk." Kalau seandainya saya mampu untuk memberikan, menyuapkan kepadamu ilmu, saya akan suapkan satu persatu. Itu kesabaran Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam mendidik muridnya, santrinya, yaitu Imam Ar-Rabi' Al-Muradi rahimahumullahu jami'an. Kemudian musannif rahimahullah taala melanjutkan, wa yabda'u bi taswiril masail, dan hendaknya seorang guru memulai pembahasan dengan menggambarkan masalah. Tsumma yuwaddihuha, kemudian dia menjelaskannya, menjelaskan dari masalah tersebut. Pertama memberikan gambaran, yang kedua menjelaskan. Bil amsilati, dengan permisalan yang semisal. Wa dzakarat dalail, dan menunjukkan dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk, ya, atau apa namanya, hal-hal yang berhubungan dengan pendalilan dari masalah tersebut. Wa yaqtasiru, dan mencukupkan diri ala taswiril mas'alati, dalam menggambarkan satu masalah, wa tamtsiliha, dan memisalkannya, liman lam yata'ahal, terhadap orang yang belum layak li fahmi ma'khadhiha, ya, terhadap pemahaman dari inti permasalahan tersebut, wa dililiha, dan dalilnya. Wa yadhkurul adillata, dan menyebutkan dalil, wal ma'khadha, dan sumbernya, li muhtamiliha, bagi orang yang mampu untuk memahaminya. Wa yubayyinu lahu, dan menjelaskan padanya, ma'ani asrari hukmiha, makna dari atau hikmah-hikmah dari hukum yang ada di dalamnya, atau hal-hal yang tersembunyi dari hukum di dalam masalah tersebut. Wa 'allalaha, dan juga memberikan alasan. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang ingin dibahas. Min far'in, dari cabang, wa aslin, dan juga pokok, wa man wahama fiha, dan orang yang
apa namanya, kurang paham di dalamnya, ya, ada ghalab, ada wahm di dalamnya, fi hukmin, dalam masalah, dalam hukumnya, ya, atau takhrijin, atau dalam apa namanya, mentakhrij masalah tersebut. Mentakhrij itu apa namanya, mengkiaskan masalah itu terhadap masalah yang lain gitu ya. Au naqli ibarat, au naqlin, ya, atau dalam penukilan bi ibarati hasanat, bi ibaratin hasanatil ada, dengan ibarat yang bagus dalam menukilnya. Ba'idatan, yang jauh, an tankisi ahadin minal ulama, dari mencela atau merendahkan salah satu dari para ulama. Wa yaqsidu bi bayani dzalika al-wahma, dan bermaksud, berniat dalam menjelaskan wahm, kesalahan tadi, tariqan nasihati, ya, apa namanya, jalan untuk memberikan nasihat, ya. Dinu nasihat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wa ta'rifan nuquli sahihati, dan menjelaskan, memberikan pengertian dari penukilan yang sahih. Wa yadhkuru ma yusyabihu, dan menyebutkan apa yang semisal tilkal mas'alati, dengan masalah itu. Wa ma yufariquha, dan apa yang berbeda dari masalah tersebut. Wa yuqaribuha, dan juga mendekatkan masalah tersebut, ya. Wa yubayyinu, dan menjelaskan ma'khadhal hukmaini, sumber dari dua hukum, wal farqa, dan perbedaan bainal mas'alataini, di antara dua masalah. Dan di sini musannif rahimahullah taala menjelaskan, ya, bagaimana seorang guru itu mengajar. Ketika seorang guru itu mengajar, maka hendaknya dimulai dari menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Jadi kita ambil contoh misalkan fikih. Misalkan fikih, pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang misalkan membahas tentang apa, misalkan membahas tentang syuf'ah, misalkan membahas tentang syuf'ah, atau mungkin membahas tentang sujud sahwi, misalkan yang lebih familiar, membahas tentang sujud sahwi. Maka ketika awal pembahasan kita menjelaskan dulu apa sujud sahwi itu. Ya, sujud sahwi itu, ya, adalah hal-hal seperti ini. Misalkan diberikan pengertian, ya, diberikan gambaran umum di otak atau di dalam perhatian atau pemahaman murid tersebut tentang gambaran umum yang akan kita bahas. Itu sujud sahwi, misalkan sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan 2 kali, dilakukan sebelum salam karena ada suatu hal yang lupa dari sholat tersebut, atau ada kekurangan dari sholat tersebut yang disunahkan dengannya sujud sahwi. Ya, jadi dia sujud 2 kali sebelum salam karena ada satu kekurangan yang nanti akan kita sampaikan. Nah, ini tasfirul masail, menggambarkan masalah dulu. Kemudian setelah itu memberikan contoh. Ya. Kemudian tahu apa namanya, tadi disebutkan sumaywaddihu habi, bilang silah. Kemudian dia lebih memperjelas dengan apa? Dan memberikan permisalan. Contohnya, misalkan contoh, ada orang yang sholat, kemudian dia lupa tidak tasyahud awal, sedangkan dia sudah berdiri di rakaat yang ketiga. Maka orang seperti ini, ketika nanti di tahiyat yang akhir, setelah membaca doa tasyahud, kemudian membaca salawat, membaca doa-doa yang lain, maka sebelum salam disunahkan dia untuk sujud kembali 2 kali. Sujud kembali 2 kali, ya. Kemudian setelah sujud 2 kali, sujud sahwi namanya, kemudian baru dia salam. Nah, ini menggambarkan, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Fungsi contoh adalah untuk memperjelas dari apa yang sudah kita gambarkan. Baik, kemudian setelah itu kita jelaskan, ya, kita baca kitabnya. Kalau misalkan itu dengan membaca kitab, kita jelaskan, kita baca kitabnya. Ya, kita jelaskan dengan lebih gamblang, panjang lebar. Nah, ketika penjelasan tadi, kalau misalkan dilihat murid atau santri itu termasuk santri yang sudah cukup lama belajar, dan dikira kalau misalkan kita sampaikan dalil dan alasan pendalilan, dia mampu untuk menangkapnya, maka kita sampaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan santri-santri benar-benar sangat-sangat baru, yang mana kalau misalkan kita sampaikan dalil pun, kita sampaikan sisi pendalilan, dia tidak akan paham.
dia tidak akan bisa memahami sisi pendalilannya. Ya, maka yang afdol adalah kita sampaikan sebaik mungkin tanpa ada dalil, nggak masalah. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab, misalkan kita fikih saja ya, dalam kitab fikih itu tidak atau sangat-sangat jarang sekali menyebutkan dalil. Kenapa? Karena matan fikih itu dikhususkan untuk pembelajar yang sifatnya pemula. Kalau mau dalil dan juga sisi pendalilan, ya bagaimana para ulama kok bisa berpendapat seperti ini? Maka silahkan untuk membaca referensi yang lebih besar, ya, membaca referensi yang lebih besar. Misalkan kalau dalam madzhab Syafi'i silakan dibaca kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Di situ ada dalil yang luar biasa, membuat kita puas lah untuk melihat dalilnya apa gitu. Bahkan bukan hanya dalil, tapi juga apa namanya arad ala al-mukhalif ya, membantah orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Ya, di situ kita tahu hujah-hujah madzhab Syafi'i misalkan. Atau misalkan dalam madzhab Hambali bisa dilihat di Al-Mughni karya Ibnu Qudamah ya dan seterusnya. Ya, maka dari situ kita apa namanya mengetahui. Nah, ini ketika kita membahas kalau kita ingin menyebutkan dalil, alasan pendalilan, sisi pendalilan bagaimana, maka dilihat dulu santrinya kira-kira mampu nggak untuk apa? Untuk memahami, mencerna penjelasan tersebut. Kalau kiranya tidak mampu, kita sebutkan saja inti-inti poinnya. Ya, kemudian kalau dengan berjalannya waktu, bimurul ayam, insya Allah kita akan sampaikan dengan lebih rinci. Itu yang disampaikan al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Dan juga kita, kalau misalkan dalam pembahasan ini ada yang perlu dibantah. Ya, misalkan ada kesalahan dalam memahami dari seorang ulama atau siapa, kesalahan dalam memahami ibarat ini atau dalam kitab ini ada satu kesalahan ya yang mungkin disampaikan oleh seorang alim atau mungkin terjadi di masyarakat kesalahan, maka kita jelaskan dengan baik. Dan kalau misalkan itu adalah berasal dari seorang alim, maka beliau menyampaikan tadi ya dengan menjauhi ya mencederai kehormatan alim tersebut. Ya kita tetap menghormati, mendoakannya, jangan sampai mencerca atau menghinakan, merendahkan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya seorang alim dia memiliki kapabilitas dalam ilmu, dia sudah menyampaikan sesuai ijtihadnya, maka tidak boleh kita mencederai. Kalaupun kita berbeda pendapat, maka kita sampaikan pendapat kita, ataupun kita sampaikan mana yang sebenarnya ya, lebih dekat kepada pemahaman dari apa yang ditulis dalam kitab tersebut, ya tanpa mencederai, tanpa menghinakan atau merendahkan. Ya memang alim ini tidak mengetahui madzhab Syafi'i atau alim ini tidak mengetahui madzhab Hambali atau alim ini tidak mengetahui hadis, tidak. Lisan kita harus terjaga dari hal tersebut. Ya. Misalkan dalam satu permasalahan dalam madzhab Syafi'i, misalkan yang dilihat ini ada kesalahan dalam penjelasan ini, perlu kita luruskan kepada masyarakat ya tentang masalah tersebut. Ya, atau mungkin dalam masalah hadis, ya dikira hadisnya dhaif, ternyata itu adalah hadis yang sahih, atau dikira hadisnya sahih, ternyata hadisnya dhaif. Maka kita jelaskan kepada santri dengan cara yang baik tanpa merendahkan para ulama. Baik. Ya. Kemudian beliau menyampaikan juga adanya apa namanya ketika menyampaikan satu masalah kalau misalkan bisa dikiaskan kepada perkara yang lain ya maka boleh, ini sangat bagus sekali. Misalkan contohnya misalkan dalam madzhab Syafi'i dalam madzhab Syafi'i misalkan seseorang itu atau dalam ahkam al-buyu' jual beli yang utama dalam madzhab Syafi'i adalah bisighah. Maka yang utama dalam madzhab Syafi'i dilarang jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah yaitu jual beli hanya saling hanya saling ya yang satu memberi uang, yang satu memberi barang tanpa ada lafaz, tanpa ada sighah, tanpa ada apapun. Ini mu'athah ya, mu'athah. Mu'athah berasal dari kata atha yu'ti, memberi, saling memberi gitu saja. Ya, maka dalam mu'tamad madzhab Syafi'i ini tidak sah. Kemudian diberikan contoh, misalkan ya mungkin kalau kita takhrij ya kita arahkan ke zaman modern, misalkan jual beli dengan menggunakan mesin. Ya, mesin misalkan mesin air, mesin apa namanya? Mesin minuman ringan. Ya soft drink misalkan yang kalau di luar negeri kan ada yang
Hanya kita memasukkan koin kemudian keluar apa yang kita inginkan dari minuman tersebut. Ya, maka ini adalah surah, salah satu gambaran lain dari mu'athah. Kalau para ulama zaman dulu ya memberikan contoh ya seorang tiba-tiba naruh barang, apa namanya, ngambil barang misalnya ditaruh, kemudian uangnya diberikan, kemudian diberikan tanpa ada lafaz, tanpa ada kalimat yang menunjukkan akad dari jual beli tersebut. Ya. Baik. Maka ini salah satu contoh saja, salah satu contoh dan contoh sangat banyak. Baik. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan wala yamtani'u, dan tidak menahan diri min dzikri lafdhatin, dari menyebutkan satu lafaz, yustahya, yang dirasa malu, min dzikriha, dari menyebutkannya, adatan, secara adat. Idza ihtija, jika memang dibutuhkan, ilaiha, untuk menyebutkan lafaz tersebut. Walam yatim, dan tidak akan sempurna taudhiha, penjelasan, illa bidzikriha, kecuali menyebutkan lafaz itu. Fa in kanatil kinayatu, maka apabila kinayah atau mengisyaratkan tanpa menyebutkan secara gamblang, tufidu maknaha, bisa memberikan faedah untuk menjelaskan makna pembahasan atau makna dari masalah itu. Wa tahsulu, dan bisa apa namanya, atau wa tuhasilu, dan bisa mewujudkan muktadhah, apa yang diinginkan dari penjelasan tadi atau dari masalah tadi, tahsilan bayyinan, ya, dengan memberikan penjelasan yang jelas, lam yusarrih bidzikriha, maka tidak perlu untuk secara gamblang menyebutkannya. Bal yaktafi, akan tetapi mencukupkan diri bil kinayati, dengan kinayah, anha, darinya. Wa kadzalika, demikian pula idza kana fil majlis, jika di dalam majelis ada orang man la yaliku, orang yang tidak layak dzikruha, untuk menyebutkan lafaz tersebut, bihudurihi, dengan kehadiran orang tersebut. Misalkan orang yang terhormat dan lain sebagainya, li hayaihi, karena rasa malunya, au li jafaihi, atau apa namanya, hal yang tidak baik dari orang yang hadir tersebut. Fayukni antil kalafdhati, maka dia mengisyaratkan ya dari lafaz yang ingin disampaikan, biwariha, dengan lafaz yang lain. Ya. Walihadhil ma'ani, dan dalam makna-makna yang sudah kita sampaikan ini, waqtila fil hali, dan perbedaan kondisi, wallahu taala alam. Warada fi hadisin Nabi, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasriha, beliau menjelaskan secara gamblang, tarotan, ya, dalam satu waktu, wal kinayata, dan terkadang beliau kinayah, ukhra, dalam waktu yang lain. Maka beliau menjelaskan pembahasan berikutnya, apa namanya, atau penjelasan dari adab yang ke-6 ini yang beliau lanjutkan. Kalau misalkan dalam satu masalah yang ingin kita bahas ada bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang kiranya orang itu akan malu untuk menyampaikan. Orang itu akan malu untuk menyampaikan. Maka hendaknya tidak disampaikan secara gamblang, kalau misalkan memang cukup dengan mengisyaratkan saja. Tapi kalau memang harus disampaikan secara gamblang, maka disampaikan secara gamblang. Ya, bahkan kalau misalkan itu tidak bisa difahami kecuali dengan disampaikan secara gamblang, maka harus disampaikan secara gamblang, secara jelas. Jadi misalkan kita ambil contoh, ini biasanya hal-hal yang berhubungan dengan istinja, atau dengan mandi wajib, atau hal yang berhubungan dengan suami istri, ya, kadang ketika menyampaikan ada rasa malu di situ. Contoh misalkan apa namanya, azina, pembahasan zina misalkan. Baik, pembahasan zina biasanya dalam kitab fikih mereka sampaikan zina itu adalah dukhul, ya, apa namanya, di orang disebut zina ketika apa? Ketika dukhul hasyafati dzakar, ya, au qadriha min maqtu'iha, ya, il farji, ya, il farji. Biasanya dalam kitab fikih disampaikan zina itu adalah masuknya apa namanya, kepala dzakar ke dalam farji. Nah, ketika kita menyampaikan misalkan dzakar, kita tahu artinya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, mohon maaf, artinya adalah kemaluan. Kalau farji, ya,
Zakar arti kemaluan laki-laki. Kalau farji itu kemaluan wanita. Maka ketika kita menyampaikan, kalaulah misalkan di situ dirasa jamaah ini atau santri ini sudah paham kok dengan istilah zakar, istilah farji, tanpa kita harus menerjemahkannya. Maka cukup dengan kita sampaikan zakar dan farji saja. Tapi kalau memang itu orang yang benar-benar awam, tidak paham sama sekali. Yang kalau misalkan kita sebut zakar farji, apa zakar sama farji? Nggak paham. Nggak paham sama sekali. Maka kita harus sampaikan secara gamblang, karena tanpa kita sampaikan secara gamblang mereka tidak paham. Bahkan nanti khawatir bisa merusak pemahaman. Harus disampaikan secara gamblang. Ya. Jadi itu salah satu contohnya. Dan di sini beliau menyampaikan bahwanya ya Nabi terkadang juga mentasrih, ya, menyampaikan secara jelas, ya, menyampaikan secara jelas, dan terkadang Nabi juga mengkinayahkan. Ya, terkadang Nabi mengkinayahkan. Misalkan contohnya Nabi menjelaskan secara gamblang, secara jelas. Ya, menjelaskan secara gamblang, secara jelas. Ya, misalkan ada Ummu Salamah, Ummu Sulaim kalau tidak salah, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya, sebelum bertanya beliau mengatakan innallaha ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'ala imra'atin ya al-ghuslu ya minal janabah. Beliau bertanyakan, wahai Nabi, Allah tidak malu dari kebenaran, apakah wanita itu juga wajib mandi junub? Maka Nabi menyampaikan secara gamblang, na'am idza ra'atil ma, iya kalau melihat air mani. Kalau melihat air maninya, seorang wanita melihat air maninya, maka dia mandi. Nabi menjelaskan secara gamblang. Namun dalam waktu yang lain Nabi terkadang mengkinayahkan. Nabi mengkinayahkan, misalkan apa namanya, seorang sahabat ya, seorang sahabat yang ditalak 3 oleh suaminya, kemudian dia menikah dengan suami yang lain, kemudian ternyata suami yang lain ini apa namanya, impoten. Ya, kata sahabat wanita tadi, kahadbati saub, ya kahadbati saub. Ya, apa namanya, zakarnya itu seperti ujung pakaian. Jadi apa namanya, ya dia tidak bisa menjima istrinya. Maka si istri tadi mengeluh, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kembali kepada suami pertamanya. Namun dia sudah ditalak 3. Maka Nabi SAW memberikan kinayah, la hatta tadzuku usailatak, la hatta yadzuku usailataki wa tadzuki usailatahu. Tidak sampai dia bisa merasakan madumu dan kamu bisa merasakan madunya. Maksudnya di sini kinayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkinayahkan jima. Tidak boleh kamu kembali ke suami pertama sampai terjadi jima antara kamu dengan suamimu itu. Kemudian setelah itu ada talak. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkinayahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkinayahkan. Jadi maka ini kembali kepada kondisi dan situasi masing-masing tempat. Baik. Kemudian yang ketujuh, adab seorang guru terhadap murid ataupun di dalam halaqah ilmunya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, as-sabi'u yang ketujuh, idza faragha syaikhu, jika selesai seorang guru, min syarhi darsin, dari menjelaskan pelajaran, fala ba'sa, maka tidak masalah, yutarhi masaila, melemparkan pertanyaan, tata'allaku bihi, yang berhubungan dengan pelajarannya, ala talabati, kepada para santri, yamtahinu biha, guru tersebut menguji dengan pertanyaannya, fahmahum, pemahaman dari muridnya, wa dhabtahum, dan daya tangkap mereka, lima syaraha lahum, terhadap apa yang sudah dijelaskan kepada mereka. Faman dhahara, maka siapa yang tampak, istihkamu fahmihi lahu, ya, apa namanya, pemahamannya, ya, atau apa namanya, teguhnya pemahaman atau mantap pemahamannya terhadap penjelasan, bitakarruril isabati fi jawabihi au bitikraril isabati fi jawabihi, dengan benar ya dalam menjawabnya, syakarahu, maka gurunya berterima kasih ya, ahsan, ya, memberikan apresiasi misalkan dengan ucapan ahsan, ya bagus ya, dan semisalnya. Wa man lam yafhamhu, dan siapa yang tidak faham,
Talaffafa, maka guru itu bersikap lembut fi i'adatihi lahu untuk mengulangi penjelasannya lahu kepada murid yang belum paham tadi. Ya. Wal makna bitarhil masail. Ya. Dan makna dari memberikan pertanyaan, ya, anna talib. Maksudnya makna di sini adalah faedah gitu ya, atau hikmahnya. Mengapa kok harus memberikan pertanyaan, dilempar pertanyaan? Anna talib, kalau terkadang santri itu rubbama stahya, terkadang dia merasa malu min qaulihi, dari ucapannya atau dari perkataannya sendiri untuk bertanya. Lam ufhama ya mungkin. Baik, yang belum difahami imma li raf'i kulfatil i'adati, karena untuk menghilangkan ya supaya tidak ada pengulangan, ya, beratnya mengulang ani syekh dari gurunya, au lidzikil waqti, atau karena sempitnya waktu, au hayain, atau karena malu minal hadirin, dari yang hadir selainnya, au kaila, atau supaya tidak tata'akhkhara qira'atuhum, menjadi telat pembacaan mereka atau pelajaran mereka, bisa babihi, dengan sebab orang tersebut. Walidzalika, dan oleh karenanya kila, dikatakan layan bagi li syekh, tidak layak bagi seorang guru, an yaqula li talibi, berkata pada muridnya, hal fahimt, apakah kamu sudah faham? Ya, tidak layak kata beliau. Jadi seorang guru bertanya kepada murid, apa kamu sudah faham? Itu tidak layak kata beliau. Illa, kecuali idza amina min qaulihi na'am, kecuali jika memang terpercaya dari ucapan mereka, kalau na'am ya na'am gitu. Bukan cuma na'am karena malu gitu. Ya. Baik. Qabla an yafham, sebelum mereka faham gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang ya mereka ini murid-murid yang ini kok apa namanya, yang jujur dan apa adanya. Jadi kalau mereka nggak paham, mereka pasti ngomong nggak paham. Kalau mereka ngomong paham, berarti memang benar-benar paham, maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan masih ragu, ya maka guru tidak bertanya hal fahim, sudah paham gitu. Fa'ilam ya'man, tapi kalau tidak merasa aman gitu ya, min kadzibihi, dari kedustaan santri, lihayain, karena santrinya mungkin malu, au ghairi, atau selainnya, fala yas'aluhu, maka tidak boleh bertanya seorang guru itu an fahmi, tentang pemahamannya. Li'annahu, karena hal tersebut, rubbama waqa'a fil kadzibi, bisa saja terjatuh ke dalam kedustaan, biqaulihi na'am, dengan ucapan santri iya, padahal dia belum paham. Lima qaddamnahu minal asbab, dari apa yang sudah kita sampaikan dari sebab-sebab apa namanya, ya apa namanya, santri itu tidak jujur ya, mungkin karena malu atau karena apa tadi, tidak paham dan khawatir takut memberatkan gurunya untuk mengulangi pelajaran dan seterusnya. Fala yas'aluhu, mana tadi? Bal yatrahu alaihi, akan tetapi guru melemparkan kepada murid masailah, pertanyaan-pertanyaan, kama dzakarna, sebagaimana kita sebutkan. Fa in sa'alahu syekhu, jika guru sudah bertanya kepadanya an fahmi, tentang pemahamannya, faqala na'am, kemudian santri mengatakan iya, fala yatrah alaihi masail, kemudian baru dia tidak melemparkan permasalahan atau pertanyaan ba'da dzalika, setelah itu, illa, kecuali an yastad'iya talibu dzalika, ya, kecuali memang talib yang membutuhkan atau meminta hal tersebut, lihtimali khajalihi, ya, karena kemungkinan merasa malu, ya, bidzuhuri khilafi, dengan tampak perbedaan ma'aja babihi, dari apa yang menjadi jawabannya. Poin bagi li syekhi an ya'mura talabah bil murafaqah, dan hanya seorang guru memerintahkan santri ya untuk hadir fid durusi, dalam pelajaran, kama sayati, sebagaimana yang akan datang insyaallah taala, bi'adati syarhi, dengan mengulangi penjelasan, ba'da faraghihi, setelah selesai gurunya, fima bayyanahum, dalam perkara yang guru jelaskan pada mereka, liyathbuta fi adhanihim, supaya menjadi teguh di dalam
pemikiran mereka, dalam hati mereka, dalam otak mereka ilmu tersebut. Wa yarsukhu fi afhamihim, dan menjadi kuat di dalam pemahaman mereka. Wa li'annahu yahutsuhum, dan karena dengan hal tersebut bisa mendorong mereka ala isti'malil fikri, menggunakan pemikiran. Wa mu'akhadhatin nafsi, dan memaksa jiwa bitala bitahqiq untuk memperinci atau memperjelas satu permasalahan. Baik. Maka di sini yang ketujuh, intinya musannif rahimahullah menjelaskan kepada kita adab seorang guru ketika selesai dalam pelajaran, termasuk metode dalam mengajarkan ilmu adalah memberi pertanyaan kepada murid. Ditanya, Fulan, ya, kalau misalkan gini-gini maka bagaimana hukumnya? Ya, atau pertanyaan semisal yang berhubungan dengan pelajarannya. Mengapa demikian? Beliau sampaikan, karena terkadang santri itu nggak mau bertanya meskipun dia belum paham. Kenapa? Ya mungkin karena dia malu, atau mungkin karena dia tidak mau membebani gurunya untuk ngulang pelajaran lagi, atau ngulang penjelasan lagi, malah berat untuk gurunya. Ya. Atau mungkin waktunya sudah mepet, misalkan sudah mau habis atau apa, sehingga dia malu untuk bertanya. Atau mungkin karena malu terhadap teman-temannya yang ada. Atau mungkin merasa kalau saya bertanya nanti malah memperlambat pelajaran yang harusnya kita bisa selesai, malah nggak selesai. Atau yang semisalnya, bisa jadi santri itu malu. Dan beliau menyampaikan kalau misalkan kita rasa bahwasanya santri itu termasuk santri-santri yang memang mereka jujur apa adanya dan mereka tidak malu untuk bertanya, boleh kita bertanya, "Sudah paham?" Ya, sudah, oh, boleh. Tapi kalau kita merasa santri-santri ini adalah santri-santri yang pemalu, maka nggak boleh kita bertanya, "Apakah sudah paham?" Karena bisa jadi mereka menjawab "na'am", sedangkan mereka menjawab "iya", sedangkan mereka belum paham. Maka bisa jatuh dalam apa? Kebohongan. Mereka belum paham ternyata apa? Sudah mengatakan apa? "Na'am". Baik. Kemudian juga hendaknya seorang guru, ya, ketika dalam proses pembelajaran, ini salah satu metode dalam mengajar yang beliau sampaikan adalah meminta anak tersebut mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Ya, mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Ini yang mungkin di beberapa, ya belum belum pernah ya, atau jarang saya melihat hal semacam ini, di mana guru ketika menjelaskan satu kitab, kemudian memerintahkan santri tersebut untuk menjelaskan dari kitab yang sudah dijelaskan. Itu salah satu metode yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, dan pernah kita juga praktekkan pada beberapa santri kita, ketika kita sudah khatam dari satu kitab, ujian yang kita adakan bukan ujian tulis. Ada ujian tulis itu Pak, sedikit. Tapi ujian yang kita adakan adalah ujian menyampaikan kembali. Jadi kita selesai dari khatam satu kitab, kalau nggak salah ketika itu, kalau tidak salah ketika itu Umdatul Ahkam sama apa gitu ya. Kemudian kita sampaikan, oh, tapi ujiannya ujian menyampaikan. Sekarang antum, bayangkan antum sekarang jadi ustadznya. Saya nanti pilih dari hadis ini, kemudian antum jelaskan. Ya. Kemudian di situ santri mulai menjelaskan. Jadi memang benar-benar di situ dituntut sebelum ujian santri harus mempelajari semua atau memurajaah semua yang sudah pernah dijelaskan oleh gurunya. Kemudian ketika hari ujian maka misalkan fulan, ta'al, taqaddam, maju, kemudian iqra hadis rakam kada, baca hadis nomor ini dan jelaskan kepada teman-temanmu. Kemudian menjelaskan dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini didapati kalau misalkan di sekolah umum kayaknya ada, atau mungkin di perkuliahan juga ada, ya, perkuliahan juga ada. Namun kalau di Ma'had atau apa itu kayaknya jarang. Ketika bahas satu kitab khatam biasanya ujiannya tulis saja. Tanpa ada ujian lisan seperti dan ujian untuk menjelaskan. Ujian untuk menjelaskan yang memberikan faedah. Faedah yang pertama adalah tentu anak itu akan memurajaah, karena kalau dia tidak murajaah, ya, dia akan kebingungan disuruh menjelaskan. Yang kedua adalah manfaatnya. Ketika santri itu belajar ngaji, salah satu faedahnya adalah supaya nanti dia juga bisa menyampaikan pada orang lain. Nah, disinilah dia melatih dirinya untuk menyampaikan kepada orang lain dari ilmu yang sudah dipelajari. Ya, karena penting juga bukan hanya belajar
untuk mendapatkan ilmu, tapi juga penting belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Ya, karena di awal tadi kita sudah sebutkan, ya bisa jadi orang itu ilmunya luar biasa banyak, namun dia tidak diberikan kemampuan untuk menjelaskan dengan baik. Maka akhirnya ya santrinya ikut bingung gitu. Baik, ala kulli hal, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita pribadi dan juga pada yang mendengarkan semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa alaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.